Mengapa Malaysia jadi tujuan utama? Mengapa Malaysia dan Singapura menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari nafkah? Beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Malaysia memutuskan untuk menurunkan harga BBM dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat mereka yang berusia lebih dari 18 tahun. Sebagai bentuk respons, karena masyarakat Malaysia marah, biaya hidup naik dan pajak terus diberikan kepada rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya ya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih teman-teman ya, yang membahas tentang hidup, bukti bahwa hidup di Indonesia ini semakin yang miskin bukan semakin kaya tapi semakin miskin, tapi berbeza jauh dengan Malaysia yang kaya, yang miskin semakin kaya, yang kaya semakin kaya teman-teman ya. Benar. Dan itu fakta seperti itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pekerjaan di Indonesia jelas, gaji di Indonesia jelas, biaya hidup di Indonesia, di Malaysia, kerja di Malaysia jelas, gaji di Malaysia jelas, dan biaya hidup di Malaysia jelas, harga kebutuhan di Malaysia jelas murah, teman-teman. Berbeda dengan Indonesia ketika dikritik oleh pemerintah, oleh rakyatnya, maka dijawab dengan tolak belakang yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Tapi berbeda dengan rakyat Malaysia ketika rakyat Malaysia mengkritik pemerintahannya Pak Anwar Ibrahim, bagaimana respon pemerintahan? Direspon dengan keinginan rakyatnya. Gila. Oke. Seperti videonya, jom teman-teman ya kita simak bersama, let's go. Mengapa Malaysia jadi tujuan utama? Mengapa Malaysia dan Singapura menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari nafkah, teman-teman ya. Oke. Malaysia dan Singapura, dua negara yang ekonominya sangat baik, sangat maju, negara. Itu terbukti masyarakatnya makmur dan sejahtera. Dan kedua negara ini menyediakan banyak lowongan pekerjaan. Itu terbukti banyaknya warga asing datang ke kedua negara ini untuk Mengatakan tadi teman-teman dia mengatakan bahwa kenapa Singapura dan Malaysia menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia ketika mencari pekerjaan ke luar negeri adalah karena dua negara ini jelas ekonominya, kedua jelas pekerjaannya, gajinya juga jelas berbeda dengan Indonesia, dan biaya hidupnya juga jelas murah, teman-teman. Oke, lanjut. Prabowo mengatakan bahwa yang bilang beras terlalu mahal, beras rakyat mengeluh loh bahwa beras bukan semakin murah tapi semakin mahal. Apa respon seorang presiden yang bernegarawan? Responnya itu tuh wah, gila banget, teman-teman. Dia bilang, biarkan mereka tanam sendiri kalau mengatakan beras mahal. Iya, Anda banyak uangnya, rakyat loh. beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Pernyataan Prabowo ini mencerminkan cara pandang yang anti negara. Ketika rakyat mengeluhkan harga beras, mereka sebetulnya sedang meminta negara menjalankan fungsinya. Negara berdiri karena manusia tidak hidup sendiri. Ada pembagian kerja, ada petani yang menanam padi, ada buruh yang membuat pakaian, ada guru yang mengajar, ada dokter yang mengobati. Tugas negara adalah memastikan hasil dari pembagian kerja itu dapat diakses secara adil melalui kebijakan yang melindungi produsen sekaligus konsumen. Karena itu, ketika harga beras mahal, jawaban seorang presiden harusnya menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintah, seperti memperbaiki distribusi, menekan biaya produksi, mengawasi tata niaga, atau mengendalikan spekulasi. Bukan menyuruh rakyat menanam padi sendiri. Pernyataan Prabowo itu adalah logika pasar bebas yang ekstrim. Dalam logika pasar, jika kamu tidak mampu membeli, urus sendiri kebutuhanmu. Negara tidak ikut campur. Jadi, kalau selama ini Prabowo berkali-kali menyatakan menolak pasar bebas, itu hanya retorika. Jika setiap keluhan publik dijawab dengan anjuran agar rakyat menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, inilah perbedaan kualitas
pemimpin Indonesia dan Malaysia ketika rakyat memberikan kritik, keluhan, apa yang dijawab jawaban daripada seorang presiden? Rakyat disuruh usaha sendiri. Dia tidak mau bekerja, presiden tidak mau bekerja. Tapi berbeda dengan pemimpin Malaysia ketika dikritik oleh rakyatnya, jawabannya langsung merespon dengan keinginan rakyatnya. Gila. Lalu untuk apa ada negara? Presiden bukan dipilih untuk memberi nasihat bertahan hidup. Presiden dipilih untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Bukan memberikan solusi, teman-teman ya. Petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menurunkan harga BBM dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat mereka yang berusia lebih dari 18 tahun. Sebagai bentuk respons, karena masyarakat Malaysia marah, biaya hidup naik dan pajak terus diberikan kepada rakyat. Asli, keren banget sih respon pemerintah Malaysia. Jadi waktu rakyat resah, pemerintah langsung bertindak. Iya, bener banget. Jadi, pada intinya pemerintah Malaysia itu ingin meredam kemarahan publik nih. Biaya hidup di Malaysia sedang naik dan mereka juga dipajaki. Sama sih seperti rakyat Indonesia. Cuma bedanya pemerintah mereka langsung merespon kemarahan publik yang meluas tersebut. Harga kebutuhan pokok di masyarakat itu naik dan pajak barang maupun jasa itu diperluas cakupannya. Nah, rakyat Malaysia akhirnya menjerit dan akhirnya melalui Perdana Menteri Anwar, Malaysia memberikan bantuan tunai RM100 untuk orang-orang di atas 18 tahun. Dan akan ada subsidi bensin RON 95 sehingga harganya jadi RM7.600 per liternya. Ini semua berlaku kapan, Dik? Atau langsung berlaku gitu aja? Ini semua bakal berlaku di September 2025 ini. Namun Perdana Menteri Anwar itu menekankan bahwa rencana jangka panjang reformasi subsidi ini bakal terus berjalan. Artinya subsidi bensin itu mungkin aja bersifat sementara atau transisional. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah Malaysia itu bisa langsung merespon kemarahan masyarakat. Lah, Malaysia emang hebat toh. Baik, seterusnya gabungan kekayaan 50 individu terkaya di Malaysia meningkat 30% kepada $116 bilion Amerika atau sekitar 458 bilion ringgit pada 2026. Ini berbanding 90 bilion dolar atau 55.5 bilion dolar setahun sebelumnya. Didorong oleh pertumbuhan ekonomi, pengukuhan ringgit dan pasaran tawaran IPO yang kukuh, kata laporan Forbes Asia. Ini antara individu yang terkaya di Malaysia. Ini mungkin satu nama yang tidak asing lagi bagi rakyat di negara kita. Berada di tempat pertama adalah Robert Kwok. Kini berusia 102 tahun. Kekal di kedudukan teratas apabila kekayaan beliau meningkat 19% kepada hampir 14 bilion dolar Amerika, 13.6 secara spesifiknya. Dan beliau diikuti oleh Kun Poh Kiong bersama adik-beradiknya dari Press Metal Aluminium Holdings yang menyaksikan nilai bersih mereka melonjak 80% kepada 9.7 bilion dolar Amerika. Sementara itu adik-beradik Lee Yao Cho dan Lee Yao Seng dari kumpulan dia berkata ini part 3 kan peningkatan holdings Lee Tiam Wah yang disebut sebentar tadi di kedudukan ke-6 yang menyaksikan kekayaannya hampir berganda. Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah miskin. Presiden Prabowo, negara tambah kaya 30% tapi rakyat miskin tambah banyak. Ini kan sesuatu yang Aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, jadi miskin. turun. Jadi miskin. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%. Tok rakyat miskin tambah. Miskin. Kemudian kelas menengah berkurang. Bapak Presiden Prabowo pasti bingung ya karena kekayaan. Bingung karena negara dikelola oleh pemimpin pejabat yang hanya mementingkan perutnya sendiri, perut keluarganya sendiri, tapi tidak memikirkan bagaimana nasib rakyatnya, teman-teman ya. Indonesia bertambah 30%, tapi rakyat miskin bertambah banyak. Saya kasih pandangan yang sangat sederhana dan mudah dicerna oleh logika. Contoh, Bapak Presiden bikin program MBG. Niat Bapak ingin membantu rakyat miskin yang kelaparan, yang kurang gizi, yang tidak makan enak, begitu Pak ya.
Tapi pada penerapannya itu salah kaprah, Pak. Karena yang benar-benar menerima manfaat dari program MBG adalah orang-orang kaya, para pengusaha. Sementara orang miskin dapat apa? Ya udah cuma dapat makanannya aja. Karena program MBG itu disetarakan, mulai dari miskin, menengah, kaya, sama-sama dapat. Nah kalau begitu Pak, yang miskin ya seperti nggak dapat apa-apa karena sama-sama dapat bantuan. Begitu loh Pak. Ya, seharusnya yang mendapatkan bantuan benar-benar itu adalah yang miskin, yang kaya nggak usah. Dan seperti program MBG ini, yang menerima manfaat yang kaya-kaya, punya dapur SPPG, punya usaha-usaha di MBG, distributor ini itu. Yang miskin nggak dapat apa-apa. Makanya yang miskin makin banyak, yang kaya makin kaya gitu loh Pak. Itu sederhananya sih. Iya betul. Mulut netizen ini memang masuk logikanya teman-teman ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah rakyat Indonesia. Itulah Indonesia. Jadi kalau Bapak memang mau memberikan bantuan kepada rakyat, benar-benar turun ke rakyat yang miskin. Yang kaya nggak usah. Begitu sih logika dasarnya sih. Ini pemikiran orang kampung ya Pak, orang desa yang nggak lulus sekolah ini. Gitu aja Pak. Maaf loh Pak. Anwar Ibrahim, bila masa kau rehat? Tengok jadual dia. Kita pun rasa penat. Minggu lepas Anwar terbang ke Rusia. Bukan makan angin. Dia jumpa Presiden Vladimir Putin dan dapatkan jaminan bekalan minyak, gas dan diesel untuk Malaysia sekurang-kurangnya 20 tahun akan datang. Belum habis di Rusia, terus ke Turkmenistan. Petronas pula dapat hak penting dalam medan gas antara terbesar dunia. Balik Malaysia, terus turun ke Pulau Pinang. Rasmikan kilang di Batu Kawan, kemudian hadir pecah tanah Taman Perindustrian Setia Fontaines di Kepala Batas. Esoknya dia berada di Bintulu, Sarawak. Umum harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 seliter mulai Julai melalui sistem MyCard. Minggu ini pula sambut Perdana Menteri Bangladesh di Putrajaya. Bincang pelaburan, perdagangan, peluang pekerjaan, isu buruh dan Rohingya. Ini belum masuk urusan parlimen, pentadbiran negara dan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Tapi dalam masa Anwar sibuk bekerja untuk negara, ada pula pihak sibuk main politik. Ada yang sibuk nak bolot kuasa, ada yang sibuk paksakan pilihan raya, ada yang sibuk cipta ketidakstabilan. Rakyat nak kerajaan bekerja, rakyat nak ekonomi pulih, mereka sibuk rebut kuasa. Sebab itu, rakyat kena nilai dengan jelas. Kalau kita mahu Anwar terus fokus kerja untuk rakyat, jangan bagi ruang kepada pihak yang hanya tahu kacau dan ugut macam budak-budak. Sokong parti yang sehaluan dengan Anwar, biar kerajaan stabil, biar kerja rakyat jalan dan biar Malaysia terus bergerak. Dengan gaji yang lebih tinggi. Banyak orang berpikir kalau kerja di luar negeri harus langsung ke negara dengan gaji yang tertinggi. Tapi bagi saya, keputusan bukan hanya tentang uang. Malaysia memberikan kesempatan untuk berkembang, beradaptasi dengan lingkungan internasional, dan memiliki budaya yang masih cukup dekat dengan Indonesia. Kadang langkah terbaik bukan pergi sejauh mungkin, tapi pergi ke tempat yang bisa membantu kita bertumbuh. Setiap orang punya jalur masing-masing untuk sukses. Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya. Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tahu nggak kenapa? Kemarin kami baru nyampe di Malaysia ya kan, dari Indonesia. Nah nyampe ke Malaysia, kami kan langsung ke imigrasi tuh ya kan. Jadi kami ngantri, orang Indonesia, orang luar Malaysia pun antri panjang-panjang. Dan di sebelah kanan kami ada jalur khusus untuk orang Malaysia, untuk rakyat mereka sendiri. Nah nggak perlu antri panjang-panjang juga, ya kan. Jadi orang di Malaysia nih, ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita melihat itu mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, memuliakan rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Masya Allah keren banget Malaysia. Paling rendah di dunia. Ini menarik nih. Nyangka nggak kamu kalau kita top global? Orang mah biasanya seneng dan bangga kalau dapat juara 1. Tapi kalau juara satunya dalam hal buruk mah rasanya kayak tukang lagi megang palu. Malu. Jadi kelihatannya UNESCO baru aja ngeluarin data anggaran pendidikan di berbagai negara. Hasilnya kayak gini nih. Kita juara 1 yang anggaran pendidikannya paling kecil ketika dibandingin sama populasi anak-anak mudanya. Nih ngeri-ngeri sedap. Karena UNESCO bilang investasi pendidikan itu penting banget. Detailnya bisa kamu baca di artikel CNBC yang ini. Kalau kita bandingin
sama negara lain, ada berita ini. Kali ini beneran BPHP jadi nyata. Kepala Dinas Pendidikan Gyeonggi resmi membentuk tim perlindungan hak guru pertama di Korea Selatan. Belakangan ini tuh viral banget series Teach You a Lesson. Nah, di series itu ada yang namanya BPHP, singkatan dari Badan Perlindungan Hak Pendidikan. Tugas mereka itu ngebenerin sistem pendidikan di Korea. Dari sistem yang nggak berpihak sama guru, sistem yang ada bullying, sistem yang murid-muridnya males dan nggak mau belajar, diperbaiki semua. Masalahnya, itu kan cuma fiksi. Jadi kayak mimpi basah warga Korea aja. Tapi karena ini viral banget, pemerintahnya beneran ngebentuk badan kayak gini buat ngelindungin guru dan juga meningkatkan sistem pendidikan. Walaupun masih bertahap, tapi kelihatan kalau pemerintahnya peduli dan mau berbenah. Bisa membaca di artikel Detik yang ini. Sekarang pertanyaannya, emang ada negara yang pemerintahnya nggak mau berbenah? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Netizen komen, di Indo boro-boro hak perlindungan guru. Gaji guru aja nggak memadai. Kalau soal kalah, kita menang. Perpus aja digusur demi Kopdes. Masa sih kita baca? Demi bangun Kopdes merah putih, gedung perpus di SDN Tlogo 2 Blitar ini dirobohkan. Ada juga berita ini. Anggaran dipotong drastis. Perpusnas tak bisa bagikan buku lagi ke masyarakat. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Gak mau dia. Indonesia kaya. Indonesia kaya, rakyatnya miskin. Mampus lah presiden macam apa ini, ya Allah. Dia gak mau tahu tentang penderitaan rakyatnya. Kalau rakyat mengatakan Indonesia suram, Indonesia semakin parah, kalian pindah ke luar negeri. Parah, ya Allah. Oke, sampai di situ saja video reaction hari ini. Buat teman-teman yang punya komentar, punya jawaban, punya kritik, punya saran, silahkan cantumkan di kolom komentar. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.